Halo YouTube viewer, apa kabar? Di video kali ini di CPS Channel di Sampurna, saya mengundang beberapa mahasiswa untuk menceritakan apa saja sih mata kuliah yang mereka ambil di jurusan teknik mesin, ya. Lalu mata kuliah apa yang paling susah, yang paling gampang, dan yang paling berkesan buat mereka, ya. Oke, kita mulai dulu dari yang udah lulus. Malik, bisa ceritakan? Ya, kalau mata kuliah apa aja yang diambil itu related dengan nggak jauh-jauh dari matematika dan fisika. Tapi ada juga chemistry untuk basic kita karena mechanical engineer tuh bisa bisa juga ke arah yang semacam coding. Jadi ada basic-basicnya, ada matematika kayak trigonometri, itu digunakan untuk analisis ke depannya. Terus kalau untuk yang paling sulit bagi saya itu adalah pelajaran yang nggak terlihat oleh mata. Jadi heat transfer, terus fluida, itu kan nggak terlihat. Kalau misalnya uh, solid mechanics semacam itu masih bisa di logika. Tapi kalau heat transfer dan fluida saya masih menurut saya itu masih sulit gitu, Pak. Mata kuliah yang paling berkesan apa, Kak? Kalau yang paling berkesan itu yang berhubungan dengan coding, itu mechatronics, Pak. Karena sepanjang itu saya paling puas dengan project akhir saya itu di mechatronics. Iya, Pak. Oke, thank you Atta. Sama-sama. Sekarang kita ke Dava. Ayo Dava. Halo Pak Jati, halo viewers YouTube. Oke, jadi untuk pelajaran apa aja yang saya ambil, bener kayak apa yang Kata bilang, sebagai mechanical engineer itu di early year kita bakal ngambil course-course yang general, semacam calculus, general physics, general kimia. Karena before we go deeper itu we need to learn the basic first kan. Cuma kalau semakin ke depannya mata kuliah pasti bakal relate ke 4 bidang sih. Pertama itu engineering design dan analisisnya juga, kedua itu tentang energi, ketiga itu tentang manufacturing, and terakhir itu tentang mechatronics. Terus untuk masalah sulit atau nggak sulit, I can't say sih, soalnya saya tuh tipe orang yang I judge all subjects itu to be the same gitu loh, nggak ada yang lebih susah, nggak ada yang lebih gampang. Jadi semua itu depends on my hard work gitu loh. Kalau misalnya saya mau belajar dengan serius gitu kan, sungguh-sungguh gitu, efektif lah gitu, saya yakin saya pasti bisa gitu. Jadi nggak ada yang sulit, nggak ada yang mudah gitu loh, semua itu the same gitu kan. Terus untuk pelajaran yang paling berkesan itu ada beberapa ya. Pertama itu engineering component design. Why? Karena saya suka banget ngedesain gitu kan, tuh kayak menarik, terus perform analisisnya juga itu menyenangkan gitu kan. Dan di pelajaran itu juga I publish my first paper gitu. Terus yang kedua itu juga mechatronics gitu. Mechatronics sama kayak ke Atta, itu very enjoyable gitu. Dimana itu juga relate sama interest saya. Terus yang terakhir itu mechanical vibration. Kenapa? Karena banyak hal yang saya nggak tahu dari mechanical vibrations itu ternyata wah gitu loh. Karena yang saya tahu itu awalnya cuma ya getaran, garputala, padahal lebih banyak sistem yang sebenarnya bisa saya pelajarin lah gitu. Lebih kayak contohnya suspension, terus sistem getaran di mobil lah, inilah itulah. There are so many gitu. Gitu, Sir. Wah, oke. Seru sekali rasanya kuliahnya ya. Seru sekali, Sir. Oke, teman-teman, kuliah di jurusan mesin itu seru. Oke. Joinlah jurusan teknik mesin ya. Benar sekali. Oke. Ya, thank you Dava. Sekarang kita ke Andi ya. Andi, gimana Andi? Halo semua. Mungkin kalau masalah mata kuliah yang diambil di teknik mesin itu mungkin udah jelasin sama Kak Atta sama Dava ya. Ya kita ambil basic-basicnya semua untuk pelajarin semua materi-materi yang menjurus di akhir nanti gitu. Jadi mungkin saya bakal jawab tentang mata kuliah apa yang berkesan
susah dan gampang menurut saya gitu ya. Sebenarnya benar kata Dava, sebenarnya kalau semua mata kuliah itu kita seriusin itu kita bisa. Jadi nggak ada yang susah, cuma ada mata kuliah yang cukup challenging dan tidak challenging sih gitu. Nah, dan bagi saya yang challenging itu adalah sama mungkin sama kayak Kak Atta, itu heat transfer dan fluid, karena saya itu tipikal orang yang membayangkan suatu hal itu di otak saya untuk mengerjakan sesuatu gitu. Dan heat transfer, fluid itu agak susah dibayangkan dan cukup abstrak di otak saya. Jadi itu benar-benar susah untuk dikerjakan untuk saya, Sir ya. Lalu untuk yang paling berkesan dan menurut saya ini juga cukup give impact to my life gitu Sir ya. Itu tuh ada mechatronics, terus engineering component design sama mechanical vibration. Mungkin sama kayak Dava ya. Karena emang kalau di mechatronics itu bener-bener buka pikiran saya tentang kayak logika-logika bagaimana kita berpikir harus secara runtun dari satu masalah terus kita lebih ke masalah lainnya, ya lebih nggak cuma sekedar coding tapi lebih ada makna lebihnya lah gitu Sir. Terus komponen desain karena emang saya suka ngerjain tentang desain karena kita melakukan pengerjaan tuh dengan flow yang menurut saya cukup seru. Terus vibration ya karena ternyata saya sadari di hidup kita ini banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan vibration dan saya banyak belajar tentang hal-hal sesimpel itu dengan pikiran yang rumit. Seperti itu Sir. Ya, oke. Heat transfer kan gampangnya kamu ambil kopi panas, diminum kan, panas kan heatnya langsung ke transfer ke bibir tuh. Heat transfer itu langsung. simpelnya Sir. Iya. Kalau nggak pakai rumus kayak gitu, Sir. Iya, kalau nggak pakai rumus bisa Sir. Kalau pakai rumus. Angka-angka itu mengubah segalanya. Ya. Ya tapi teman-teman yang nonton ini jangan takut ya ngambil heat transfer. Heat transfer itu susah, tapi bisa dilewatin ya. Susah tapi bisa dilewatin. Oke. Ya, thank you Andi udah share pengalaman kamu. Sekarang ke Bayu ya. Bayu gimana? Halo Sir, halo semua. Kalau dari saya sama, karena mata kuliah yang saya ambil sudah dijelaskan seperti sama Kak Atta, Dava dan juga Andi. Ya, langsung saja kalau untuk yang pertama mata kuliah yang susah-susah ya. Yang menurut saya susah. Selama masuk jurusan ini yang pertama saya rasakan susah itu adalah differential equation. Itu jadi kalkulus 1, 2, 3 itu saya masih bisa lah gitu, diikuti itu masih bisa. Tapi namanya kelas differential equation itu emang bener itu katanya matematika, small part of matematika. Tapi justru itu yang small part itu yang tidak bisa diikuti gitu. Itu entah di integral, entah diapain, itu saya paling part of matematika yang paling susah gitu. Saya sendiri saya suka matematika dan saya cukup percaya diri lah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Tapi begitu sama ketemu sama differential equation itu rasa sudah saya angkat tangan gitu. Itu yang pertama. Terus kalau untuk yang susah lagi buat saya itu adalah material. Jadi fundamental of material engineering kalau nggak salah waktu itu menurut saya cukup susah karena buat saya itu saya orangnya cukup susah untuk menghafal. Jadi kayak treatmentnya material itu diapain, dia jadi apa, terus jenisnya apa, itu strukturnya kayak gimana, itu buat saya masih cukup susah. Terus dan saya juga sama dengan Kak Atta dan Andi, heat transfer fluid itu adalah hal-hal yang susah sekali dibayangkan dalam bentuk visual. Berbeda dengan mungkin secara mechanical vibration juga susah dibayangkan, cuman masih bisa gitu, masuk ke logika itu masih bisa. Kayak engineering component design juga masih bisa gitu dipikir secara logika. Tapi udah kayak fluid, viscosity atau itu udah tidak bisa dibayangkan sudah. Nah terus kalau untuk yang paling berkesan, jadi ada satu mata kuliah itu namanya additive manufacturing. Additive manufacturing itu dia berkesan tapi secara non akademik. Saya cerita ini karena itu berkesan untuk saya secara non akademik. Karena itu ini susah dan kakak kelas waktu itu belum ambil, kakak tingkat waktu itu belum ambil. Jadi gak ada yang bisa kami jadikan sandaran untuk bertanya gitu. Dan karena ini yang pertama, jadi gak ada bukunya. Jadi
bukunya itu ngomongin apa, di kelas ngomongin apa, PR-nya ngomongin apa, project-nya ngomongin apa, itu berbeda semua. Nah, dan di situ akhirnya kami satu kelas itu mengalami kesulitan yang sama, sehingga kami satu kelas itu secara tidak langsung kami menjadi solid gitu. Itu adalah hal yang sangat berkesan untuk saya karena PR manufacturing itu yang susah. Jadi akhirnya setiap malam, setiap Rabu malam, karena Kamis paginya itu pengumpulan, jadi kami sekelas itu selalu meeting bareng, terus diskusi gitu, dan meeting itu selalu berlanjut biasanya berlanjut dari jam 9 malam sampai subuh gitu. Nah, karena selama masa-masa itu kami sharing, walaupun kami di rumah masing-masing, tapi karena adanya satu mata kuliah yang sangat susah ini, persaudaraan kami menjadi lebih erat. Asik. Itu adalah mata kuliah yang paling berkesan untuk saya selama di Mechanical Engineering. Sekian, Sir. Itu kuliah penutup kalian dan jadi pemersatu kalian ya? Iya benar, Sir. Syukurnya di semester terakhir, Sir. Ya, mudah-mudahan ini yang jadi dosen mata kuliah ini tahu ya kuliah pemersatu. Mudah-mudahan beliau menontonnya. Ya, untuk teman-teman yang belum join jurusan teknik mesin, bahwa di teknik mesin Sampurna University itu ada mata kuliah additive manufacturing, yaitu merupakan mata kuliah yang advance dalam bidang manufacturing. Itu bidang yang baru dalam bidang manufacturing ya. Jadi pasti kalian akan dapat itu ketika kalian join teknik mesin Sampurna. Dan itu kuliah yang sangat menarik sampai bisa jadi pemersatu angkatan ini ya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini sharing dari kita. Kita nanti akan ketemu lagi dengan video-video lain untuk sharing pengalaman kita yang lain ya. Terima kasih semua. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Sir. All.